Wijaya waktu itu. Di sana saya melihat banyak hal, ada batu-batu yang terukir indah. Lembah Balim perkampungannya di pulau-pulau kecil. Lalu sambil berjalan udang-udang yang di Wamena lebih dikenal udang selingkuh. Itu sudah ada di tempat itu, hanya kita keringkan tempat, kita pungut udang dengan tidak memakan biaya tenaga. Setelah itu kita tampung kembali lagi, nanti udangnya di situ. Hal-hal seperti ini saya anggap agak misteri. Di sana ubi jalarnya sebesar 2 jari karena terlalu dingin. Kalau yang kolnya besar sebesar kepala dengan apa yang namanya ini kentang itu besar sekali, di dalamnya kosong karena terlalu besar. Dari sana saya kembali lagi ke Cina dan banyak hal yang setelah saya pulang di Nabire, tugas di Nabire pada tahun 1985, saya dengan istri saya jalan-jalan 100 km dari Nabire ke pedalaman. Jalannya baru dibuka tapi belum selesai. Sampai di satu bukit namanya Bukit Gamein. Saya turun, saya melihat emasnya ada di sungai. Lalu saya turun, saya katakan sama istri saya, cepat atau lambat semua sungai-sungai di Papua akan mengalirkan emas. Dan semua emas yang saya bawa di tangan itu saya hambur di hutan. Wakilnya menjadi berkat untuk orang di atas tanah ini. Nah, saya pulang, saya nangis sampai di rumah. Istri saya tegur saya, "Bapak menangis tapi tahan setir, karena kalau jatuh tidak tahu jam berapa sampai di bawah sana." Nah, lalu saya nangis dalam perjalanan. Dalam pikiran saya, Tuhan menciptakan tanah ini kaya raya deh, tapi sumber daya manusia di tanah ini sangat kurang. Apa maksud Tuhan? Begitu tanah ini kaya tapi kami belum maju. Nah, kini harus kami bergerak, bangkit, meningkatkan sumber daya manusia Papua itu sendiri supaya menjadi tuan di atas negerinya, tidak menjadi penonton di atas negerinya. Menikmati apa yang ada di tanahnya hanya satu, peningkatan sumber daya manusia lewat jalur pendidikan dan apa saja. Nah, hanya 2 hari kemudian saya terdorong tahun 1985, kurang lebih bulan November, saya mencoba menulis lagu ini. Saya tulis lagu ini, itu pun macam ada bahasa yang saya tidak ngerti, tapi saya tulis saja. Nanti setelah sudah selesai, saya mencoba mengerti apa yang saya tulis seperti itu. Sehingga waktu itu syair pertama kali itu Irian Jaya, karena tahun 85 Papua belum disebut Papua. Jadi lagu ini judul aslinya adalah Irian Jayaku. Nah, setelah tahun 91 Otsus mulai diorbitkan di Jakarta, baru orang-orang Papua khususnya dari Nabire mereka mulai nyanyi lagu ini bersama-sama dengan mereka yang merubah kata Irian Jayaku menjadi Tanah Papua. Mereka lapor saya setuju, karena kalau nyanyi Irian Jaya sudah tidak laku, bukan waktunya lagi, harus Tanah Papua. Nah, lagu ini saya tulis lengkapnya dengan syair. Di sana pulauku yang kupuja selalu, Irian Jaya pulau indah. Hutan dan lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, yang kupuja selalu keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas. Oh ya Tuhan, terima kasih. Nah, nanti kemudian itu yang syair Tanah Papua. Irian Jaya dirubah jadi Tanah Papua. Sampai lagu ini diluruskan oleh Bapak Aibaba selaku Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat, pernah mengundang saya ke Manokwari. Dalam pers saya menjelaskan
karena mereka sering nyanyi, ada yang bilang di sana, kok ada di sini baru bilang di sana, sehingga sampai hari ini kemarin saya baca di Jayapura masih menyanyi di sini pulauku, karena mereka bilang Pak Rumbino bodoh sekali, kok ada di sini baru bilang di sana. Sehingga di waktu di Manokwari saya jelaskan, waktu saya diundang memberikan ceramah tentang budaya dalam pendidikan dari tingkat TK sampai SMP, SMA, SMK Provinsi Papua Barat. Semalam ada 2 pembicara, satu dari Jakarta, satu dari Batu Malang, Jawa Timur. Saya dari sini diundang berbicara tentang budaya dalam pendidikan. Sehingga waktu saya selesai orasi pendidikan, mereka tanya lagu ini, mengapa Bapak ada di sini, kau bilang di sana. Nah, karena yang saya ceramah ini kaum intelektual, jadi saya hanya singkat-singkat, saya mari kita menyanyi Indonesia Raya. Ada keyboard dalam ruang, saya suruh pemain keyboardnya bunyikan musik, saya pimpin Indonesia Raya, semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Stop, duduk semua. Hari ini kita sepakat ganti Wagerudok Supratman punya ciptaan, jangan bilang di sanalah aku berdiri, bilang di sinilah aku berdiri. Wagerudok Supratman karang lagu ini dia ada di mana? Eropa kan, dia ada di Indonesia. Kenapa dia harus bilang di sana? Terus lagu berikut, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja. Di sana tempat lahir. Stop, duduk semua. Kita sepakat di Manokwari, ganti bilang di sini tempat lahir beta. Jangan bilang di sana tempat lahir beta. Penciptanya ada di mana, kau bilang di sana. Saya jelaskan dalam eksistensi, melihat sesuatu itu harus ke dalam, baru melihat keluar. Kalau saya bilang di sini, saya harus memikirkan orang biak saja. Dia harus bersifat universal. Melihat Papua supaya maju itu keluar dulu, menyangkal diri, baru melihat, oh di sini yang bagus, di sini yang beres, di sana yang belum. Itu sifatnya universal. Dia jangan bilang di sini. Maka itu kalau orang menyanyi di sini, dia adalah orang yang paling angkuh di atas tanah ini, paling sombong di atas Papua ini. Terus ada syair, bagian syair yang saya luruskan atas permintaan Bapak Ayur Baba dalam di sana. Trio Ambisi katakan, kau kupuja, kau kupuja, artinya saya puja Papua. Jadi Papua dianggap sebagai Tuhan, dewa yang selalu dipuja-puja. Kerjakah tidak kerjakah, kerja atau tidak kerja, begitu saja. Yang penting puji Papua, bukan soal itu. Untuk membangun Papua memerlukan sumber daya manusia yang harus bekerja keras di atas tanah ini. Sehingga terus ada yang bilang kau kupuja, yang tadi, yang kedua kan kupuja. Kan kupuja artinya akan kupuja. Jadi apa yang karya Allah di atas negeri ini belum disyukuri, hanya masih dalam angan-angan saja. Sehingga adalah yang kupuja, artinya segala sesuatu Allah sudah menjadikan di atas tanah ini. Marilah bekerja keras, meningkatkan sumber daya manusia supaya menikmati apa yang Tuhan berikan di atas negeri ini, sehingga yang kupuja. Terus yang terakhir di situ dikatakan sio ya Tuhan. Itu Trio Ambisi versi yang betul, oh ya Tuhan, terima kasih, karena kita berterima kasih untuk Tuhan. Tidak pernah kita berdoa sio ya Tuhan terima kasih, tidak pernah. Oh ya Tuhan terima kasih. Sehingga syair ini yang saya luruskan di Papua Barat waktu itu, dan beliau berbicara dengan Direktorat Jenderal Hak Intelektual Republik Indonesia, dan akhirnya syair-syair diluruskan. Karena lagunya saya notasi lengkap dengan suara 1 bahkan sampai 4 suara. Beliau meminta fotokopi, akhirnya saya diberi hak cipta resmi dari hak intelektual ya Republik Indonesia. Sudah ada, akhirnya lagunya sekarang dibeli oleh Gubernur Papua Barat menjadi aset untuk Papua Barat. Dan nanti kalau ada yang nyanyi nanti berurusan dengan Gubernur Papua Barat. Seperti, dan lagu ini saya buat dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia,
bahasa biakan saya